Halo semuanya, kembali lagi di channel Top Movie. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas episode selanjutnya dari anime Magi no Sinbad. Bagi yang belum menonton part sebelumnya bisa cek di deskripsi. Oke semuanya, stay tune sampai akhir ya supaya tidak penasaran dengan alur ceritanya. Siapkan kopi dan cemilan untuk menemani menonton kalian agar makin asyik. Di awal scene kita diperlihatkan tentara Partevia yang sedang bersiap untuk menaklukkan Dungeon, yang nantinya kekuatan Dungeon ini akan digunakan untuk melawan Kekaisaran Leam. Dalam sejarah, itu adalah yang pertama kali ditemukan, sebuah bangunan misterius yang disebut Dungeon. Dungeon ini diperebutkan oleh dua kekerajaan besar yaitu Kekaisaran Leam dan Partevia. Akan tetapi dari puluhan ribu pasukan yang dikirim, tidak ada yang kembali dengan selamat. Aslias is dead. Lalu scene berpindah di sebuah kota Kontastia, terlihat ada pedagang yang baru saja tiba di kota tersebut. Setibanya di kota mereka langsung disambut oleh preman yang ingin mengambil barang dagangan mereka. Mereka adalah perampok yang lari dari wajib militer. Jadi guys, di kota ini semua pemuda harus wajib militer, dan mereka ini adalah ok-ok yang kabur dari kamp militer tersebut. Ketika barang dagangan mereka ingin diambil, muncullah Lord kita. Para preman mengejek Lord kita dengan sebutan bocah, mereka belum tahu Lord kita ini keren abis. Akhirnya dengan gerakan satset-satsetnya para preman pun langsung kalah di tangan Lord kita satu ini. Pedagang itu pun berterima kasih Lord kita. Lalu sang Lord bertanya, apakah tidak ada laki-laki di kereta ini? Mereka menjawab, ayah dan kakakku dipaksa berperang. Lalu Lord kita mengombal tipis-tipis, bagaimana mungkin, aku bisa membiarkan wanita secantik kalian dalam bahaya. Lalu mereka ingin memberikan beberapa dagangannya, sebagai ucapan terima kasih. Tetapi ketika dibuka isinya malah orang. Lalu scene berpindah, orang yang di dalam tong tadi mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan dirinya yang bernama Yunan sang pengembara. Sinbad pun mengajaknya untuk menginap di desa Tison. Sesampainya di desa, Sinbad disambut hangat dengan warga di sana dan sangat dipercaya oleh warga. Dan akhirnya sampai di rumah Sinbad, rumah yang sederhana namun sangatlah nyaman. Di dalam rumah terlihat sang ibu sedang sakit, dan menyuruh Yunan untuk menganggapnya sebagai rumah sendiri. Lalu scene pun berpindah di malam hari, terlihat ada kereta kuda dan para pengawalnya yang sedang menuju ke desa Tison. Di pagi harinya, Sinbad seperti biasa membuat sarapan untuk sang ibu dan Yunan, kemudian berpamitan untuk bekerja di dermaga. Lalu Yunan dan sang ibu pun bercerita tentang Sinbad, yang mana Sinbad mempunyai kekuatan tersembunyi, dan ibunya meminta Yunan untuk membimbingnya jika terjadi sesuatu. Di tengah perbincangan datanglah bibi mengabarkan bahwa Sinbad sedang dalam masalah. Di tengah kota terlihat Sinbad sedang dikepung oleh beberapa prajurit. Aku adalah komandan pasukan kawasan barat, Dragul ucapnya. Seharusnya kamu sudah menerima pesan dari tentara, maka bersiaplah 3 hari lagi untuk berangkat. Bagaimana jika aku menolak? Ujar Lord kita. Orang sepertimu tidak bisa menolak, ini perintah dari tentara. Kau apakan Mas Sin? Ujar seorang bocah. Lalu bocah itu pun ditendang oleh tentara sehingga pingsan. Jangan khawatir, 5 tahun ke depan kamu pun akan menjadi tentara, untuk membantu negeri ini. Woi, tunggu dulu. Tenaga kerja. Memang kalian pikir kita itu apa? Ujar Lord kita yang satu ini. Sudah sewajarnya, rakyat menjadi tenaga kerja untuk negeri ini. Dan menjadi tentara untuk berperang melawan Kekaisaran Leam. Kita bukan alat perang,
babeku dan seluruh laki-laki di desa ini berperang, tapi tak kunjung kembali. Iya Sin, benar, teriak para warga. Hai Sinbad, sepertinya kamu masih mempunyai ibu. Asal kalian tahu, menolak menjadi prajurit adalah kejahatan nasional, yang mana hukumannya bisa dibebankan kepada keluarganya. Lalu Sin berpindah di sore hari, di mana Sinbad dan Yunan mengobrol tipis-tipis. Kalau aku pergi ke Dungeon, berarti aku siap mati, tapi aku masih belum boleh mati sekarang. Demi ibu dan penduduk desa lainnya. Apakah tidak bisa lari, kata Yunan. Kamu tadi lihat sendiri kan, hukuman paling ringan bagi yang melarikan diri adalah kerja paksa. Kita berangkat akan mati. Melawan pun akan mati. Negeri ini sudah tamat. Berangkatlah, kemudian ambil kekuatan Dungeon ini, dan jadilah raja, ubah dunia ini dengan tanganmu sendiri. Manusia dan laut, semuanya punya ombak. Bagiku, tak ada ombak yang tak bisa kuarungi. Bukankah begitu Sinbad? Terimalah takdirmu, lampauilah semua yang kau tahu. Kekuatan raja ada di sana. Berangkatlah Sinbad. Yunan, sebenarnya kau ini siapa? Aku ada seorang pengembara. Lalu Sin berpindah ke istana, di mana Pangeran Dragul melaporkan bahwa pasukan sudah siap. Kemudian Pangeran Dragul merenung sejenak, kali ini aku hanya membawa 100 pasukan. Dan aku adalah yang termuda di keluarga, kakak-kakakku tidak mungkin diberikan misi seperti ini. Kau tidak boleh mengatakan hal itu di istana Dragul. Nona Serendin. Baik, tidak saja aku seren. Di saat seperti ini kamu masih saja bersikap formal. Padahal, ketika kecil kamu seperti adikku. Apakah kamu yang akan memimpin pasukan? Iya Nona Serendin, aku pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Aku tidak akan mengotori nama baik Nona Serendin. Lalu Sin berpindah di lokasi Dungeon berada. Terlihat Pangeran Dragul lagi mengabsen tentaranya. Sinbad dari desa Tifon tidak datang, ujar pengawalnya. Tidak apa-apa, kurang 1 atau 2 bocah tidak apa-apa. Bocah, kau sendiri masih bocah kan? Dengarkan baik-baik, kekuatan Dungeon itu milikku. Tak akan kuberikan kepada kalian, yang hanya bisa membuat rakyat menderita. Yunan, itu Sin, pintu gerbangnya. Kamu tidak akan bisa keluar, sebelum menaklukkan Dungeon itu. Pasti akan kutaklukkan, ujar Lord kita satu ini. Apakah ini Dungeon? Gimana bos? Keren kan episode kali ini? Stay tune di channel Top Movie, jangan lupa subscribe, like dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya.